Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali perjumpaan kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ibadihi wa dzurriyyati wa ashabihi wal ulama in alamin wasyuhada wassalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal Wali mu'allif hadal kitab wa masyayikhi wa syarikhi wa syamsyari wa syasmat adlan alim larwahi abayna wa mahatina wa jidatina masyayikhina jamil muslimin wa muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ayyadhubba anhu. Termasuk daripada adab berteman adalah wa ayyadhubba anhu lan yanta menolak sapa wong anu saking sohib. Menolak atau membela boleh. Menolak, membela atau menangkis boleh, mengkanter ya. Sapa wong anu saking sohib fi ghaibatin dalam waktu ora anane sohib. Jadi kalau ada teman kok dielek-elek, dijelek-jelekan, kalau kita sebagai teman harus mengkanter kalau nggak benar ya, kita kanter walaupun teman kita nggak ada. Ini berarti teman sungguhan ya, ini membela temannya, mengkanter temannya yang dijelek-jelekannya. Idza tu'ridu nalika diganggu li'irdihi maring harga dirine sohib. Jadi harus kita bela kalau memang harga dirinya, martabatnya di jelek-jelekan, prestisnya, martabatnya di jelek-jelekan, harus kita bela. Kama yadzubu kaya oleh membela sapa wong angapsi saking awak dhewe wong. Begitu pula ya, kalau ada teman dijelek-jelekan ya kita bela, kita kanter. Sebagaimana kita kalau diturunkan, dijelekkan martabat kita ya, harga diri kita ya, kita bela mati-matian. Begitu pula teman kita. Wa ayan sokhaulan yang nasihati sapa wong ing sohib. Hendaknya kita menasihati teman bil lutfi kelawan lembut. Lembut iku ya bisa pelan-pelan, bisa bahasa yang halus ya. Wa ta'ridhi lan sangat itu menyindir ya, bahasa kiasan lah. Orang kalau tanggap disindir sedikit sudah terasa ya. Itu adalah tanda orang yang tanggap. Lah kita menasihati teman itu ya dengan bahasa yang lunak, bahasa yang halus. Kalau bisa jangan tok selorok, bahasa Jawa itu jangan jaspleng, jangan terus terang ya.
tetapi dengan bahasa yang halus, dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat kiasan atau sindiran. Ya. Misalkan ada teman belum sholat, misalkan sudah waktunya, sudah mepet betul, jangan terlalu kasar ngomongnya. Ya. Kita tanya baik-baik, atau kalau kita bilangnya gini aja. Ya. Kasih aja sarung, ini sarungnya, ini sarungnya, barangkali nanti sampean najis celonon ini sarungnya untuk sholat. Itu kan sama saja dengan mengingatkan, sholat atau gitu, bahasa kasarnya. Tapi bahasa halusnya kan, ini sarungnya, musolanya di samping situ, jedingnya di situ. Itu kalau orang nggak usah, wah saya disuruh sholat ini. Ya. Jadi bukan nyuruh sholat, tapi memberi sarung, menunjukkan tempat sholat. Idah tajana likum butuhaken sopo sohib ilaihi maring nasihat atau nasihat bil lutfin dan ta'aridnya. Kalau butuh kita nasihati, ya kita nasihati. Itu tanda teman sungguhan, itu menasihati teman yang keliru, bukan dibiarkan sehingga terjerumus. Wa yafualanya ngapura sapa wong an zallati saking kesalahan sohib. Zalla itu sama kepleset. Maksudnya kesalahan dia kita maafkan, ya. Kata Gus Dur kan maafin, tapi jangan dilupakan. Maksudnya jangan lupakan apa? Itu sebagai memori, nanti kita bertindak sesuai dengan memori yang dulu kita terima, ya. Yang jadi misalkan kok diutangi ngemplang, maafin, tapi jangan lupa. Nek ngutangnya aja akeh-akeh, itu namanya dimaafin tapi tidak dilupakan. Ya, dulu ngutangi los, sekarang kita kurangi, itu namanya maafin tapi jangan dilupakan. Wa hafatihi lan tegese kesalahane sohib, ya. Ya, kalau zallah itu mungkin kesalahan yang berkaitan dengan segala macam. Kalau hafah itu kesalahan yang berkaitan misalkan maksiat, ya. Atau yang berkaitan dengan hak kita, ya. Misalkan kalau zallah kepleset, ya, jamnya sholat tidak sholat, itu bukan kepleset. Tapi kalau hafah itu mungkin kesalahan yang berkaitan dengan hak kita. Misalkan dia kok nyolong pencit, ya, atau nyolong sandal kita, nyolong duit kita, itu hafah, kesalahan yang berkaitan dengan hak kita, ya. Sama-sama kesalahan, cuma kesalahan yang berkaitan dengan kita, dan yang kesalahan kepada Allah, ya. Wala ya tibalan yang ora maidu itu tidak mencela, malah ingatasi sohib. Jangan sampai kita maidu, bahasa Jawa. Maidu itu menyayangkan, atau contohnya begini namanya, kita kerja bareng teman, dia itu nggak mampu ngerjakan job yang sudah kita berikan, itu jangan dipaidu, jangan dibilang oh gini aja nggak bisa, kok nggak becus ya, sudah diajari di keharu nggak becus. Ini jangan, ini namanya dipaidu. Nggak boleh lah. Gimana caranya? Kita cari bagaimana dia bisa bangkit, bisa sadar kalau dia salah dan mau belajar, ya. Ya, kamu apa kesulitanmu? Kok belum selesai 2 jam, ini apa kesulitannya? Coba saya bisa bantu apa? Nah, itu kan lebih enak. Tidak usah dipaidu, kamu kok nggak becus. Nah, itu namanya jangan maidu, jangan mencerca, ya. Wa ayat amalan yang ndongaaken sapa wong lahu manfaat kanggo sohib. Kita doakan
Bahasa kitab lam, lahu itu berarti bermanfaat untuknya. Kalau pakai ala, atasnya itu berarti merugikan ya. Kita doakan yang manfaat untuknya fi khalwatihi, in dalam waktu sepi-sepine sohib, maksudnya waktu dia tidak ada. Fi khalwatihi, dalam waktu sepine sohib, waktu dia tidak ada, kita doakan yang terbaik untuk dia. Mudah-mudahan teman kurek sukses usahanya. Kadang orang itu kan tidak mau mendoakan baik ya. Misalkan nak temen dong anak konco suki, aku banyak mengarat ya apa. Nggak boleh itu. Kalau kita mendoakan orang lain kaya, insya Allah dibuat kaya oleh Allah. Jangan mendoakan, kita doakan mudah-mudahan temanku sukses, usahanya lancar dan kaya barokah. Nanti kita akan dibalas minimal yang sama. Paling enggak Allah membalas 10 kali lipat kebaikan. Kalau doa kita baik, dibalas 10 kali lipatnya. Jadi jangan mendoakan. Kadang ada orang seperti itu, khawatir koncone sukses, dia enggak sukses karena mendoakan temannya baik. Bukan. Sukses itu jangan diukur dengan materi. Sukses itu ada sukses dunia, ada sukses akhirat, ada sukses kedua-duanya ya. Tinggal kita diberi yang mana oleh Allah. Sukses akhirat, apa sukses dunia atau sukses yang lain-lain ya. Fi khayatin dalam waktu uripe sohib, bapak tamamatilan ing dalam sausi matine sohib. Jadi ketika dia masih hidup, kita doakan. Ketika dia sudah mati, kita doakan tetap ya. Itu akhlak Rasulullah ya. Kecuali dia bukan orang muslim, tidak boleh kita mintakan ampun kalau sudah mati itu. Tidak boleh memintakan ampun pada orang kafir. Kita doakan masuk Islam kalau masih hidup. Lah kalau sudah mati, ya nggak bisa karena sudah mati, dia kafir, dalam matinya dalam mati kafir, nggak bisa kita mintakan ampun, nggak boleh itu. Ya. Maka Nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak layak bagi Nabi ya, untuk mendoakan orang yang kafir ya. Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun terhadap orang-orang kafir walaupun kerabat. Ini tidak boleh memintakan ampun kepada mayit yang matinya kafir. Kalau dia sama-sama muslim masih bisa nyambung lah. Walaupun sudah meninggal kita doakan, ini hadis-hadisnya bisa nyampaikan idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin ya. Kalau anak Adam mati ya, maka amalnya putus pahalanya. Sedekatin, kecuali 3 hal, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin atau ilmu yang bermanfaat, waladin sholihin yad'ula, atau punya anak yang mendoakan untuk orang tuanya sudah meninggal itu ya. Jadi doa bisa nyampai. Buktinya kalau Nabi ziarah kubur ya mengucapkan assalamualaikum, semoga selamat atas kalian, itu kan mendoakan. Kalau ditolak nggak mungkin Nabi melakukan ya, berarti sampai doanya. Wa yusinalan yang tambah kusi sepawang al-wafa'a ing memenuhi janji ma'a ahlihi. Syaratane keluargane sohib al-wafa'a ing memenuhi ma'ali sartane keluargane sohib ya, memenuhi itu bisa memenuhi janji, memenuhi kebaikannya ya, memenuhi hak-haknya ya. Jadi kita kalau punya teman, kalau bisa sampai seanak-anaknya kita baik kepadanya. Oh iki anake konco gue tak sangonani sakno. Nah itu namanya wafa.
Karena apa? Ayahnya teman kita, maka kita berbuat baik sama dia. Wa qaribilan bira-bira kerabate sohib. Kalau ahli itu anak istri, kalau aqarib ya mungkin saudaranya, pamannya, kakaknya, adiknya. Pak tamati sakwise matini sohib, kita tetap bagus. Wa ayyu'thira lan ento mengutamakan sapa wong at-takhfifa ing ngentengaken anu saking sohib. Namanya teman yang baik itu memilih yang teringan untuk teman kita. Aku utang gurung iso nyaris gak apa-apa wis. Kapan ya sak longgari sampean. Itu namanya takhfif. Kita pilih yang ringan untuk teman kita. Fala yukallifu mongko boleh atau fala yukallifahu mongko ora maksa sapa wong ing sahib sayan ing suci-wici min hajati saking pira-pira hajate wong ya. Ringkasnya kita pilih meringankan teman, jangan sampai memberatkan. Kalau kira-kira teman kita merasa berat, jangan dibebani ya. Ya, misalkan kate mantu ojo bebano konco. Yo nyewa terop nyeluk uang dibayar. Jangan teman kita kongen kerja sampai malam lembur-lembur, kasihan dia. Ya, kita pilih yang ringan untuk dia. Sudah, kamu bantu secukupnya saja. Yang lain-lain biar dikerjakan Pak Tukang. Ya. Jangan terus memanfaatkan gratisan. Ya. Apa ini? Fayurawihu mongko ngepenakaken sapa wong sirau ing rahasianya, maksudnya hatinya sahib. Jadi kalau kita tidak membebani teman itu kan ya enak hatinya itu. Jangan sampai membebankan orang lain. Kata orang dulu, ojo nyarakno wong liya. Kayak orang tua itu loh. Orang tua itu nggak punya uang itu, nggak akan mengeluh pada anak. Yus kerja saisa-isa nih, bisa mungkin itu orang tua. Gak gelem ngabotno membebani anaknya, ndak mau. Mim muhimmati saking pira-pira kepentingane wong. Jadi jangan bani teman untuk kepentingan Anda. Kadang-kadang ada teman dia yang suka bebani temannya. Iki aku guru gak tugas untuk dosen daring. Garap ya. Nah itu bebani orang lain untuk kepentingan keberhasilan dia sendiri. Dia malah nyantai-nyantai. Koncone kon kerja, dia nyantai-nyantai. Wa ayyadira lan yentang lahiraken menampakkan sapa wong al faroja ing al faroja bal faroha ini. Kayak al farha ing bunga bijami ima kelawan sakabehane barang yartahu kang beri semangat gawe terengginas itu bergas. Yartahu kang maringi semangat apa ma bijami maklan sakabehane barang yartahu kang dadi semangat sapa sahib lahu maring ma
mimasarihi saking pira-pira kebungahane sohib. Beri motivasi. Jadi teman itu harus kita beri motivasi. Ojo meden-medeni. Jadi agar dia semangatnya. Temannya sakit, Anda jenguk. Kemarin tetangga saya sakit gini, mati 3 hari. Wah, mingkup langsung ya. Mengkeret bahasanya. Jangan, kita senangkan. Insya Allah semua bisa sembuh. Allah Maha memberi kesembuhan. Itu yang menyenangkan gitu ya. Jangan nyusah-nyusah. Wal khuzna lang lahirakan susah alama ing barang nglahiraken susah alama ing barang yang kang ngenei apa mahu ing sogib makari saking pira-pira barang kang dibenci sogib. Jadi ringkasnya begini, kalau teman itu dapat kesenangan, kita ikut senang. Kalau teman itu dapat musibah, sesuatu yang tidak, kita juga ikut berpartisipasi, sedih, ikut prihatin. Jadi kita lahirkan sedih. Ojo guyu, koncone kehilangan uang tambah guyu. Syukur kami. Jangan, kita walaupun nggak bisa sungkan kita pura-pura sedih nih ya. Sakno ya, muka-muka dijol Gusti Allah ya, aku ya sedih sama kehilangan duit, kehilangan sepeda. Nah itu namanya teman sungguhan ya sih ini. Jadi kalau senang kita ikut senang ya, kalau sedih ikut sedih. Itu termasuk contoh ahli surga. Jadi ceritanya begini, Nabi itu pernah manggil Ibnu Umar, kamu ingin tahu nggak calon ahli surga? Ya Nabi, besok kamu datang ke rumah salah satu sahabat. Ya perhatikannya. Bertamu, perhatikan mulai datang ya. Tidak ada yang aneh. Pagi, siang ya cari kayu, sore pulang, malam ya tidur, nanti menjelang subuh ya tahajud mungkin. Tidak ada yang aneh, kok biasa-biasa saja amalnya. Sampai 3 hari, dia akhirnya bertanya, wahai teman, amal istimewa apa yang Anda lakukan? Kok sampai Nabi menunjuk Anda sebagai ahli surga? Ya awalnya sih nggak mau ditanya, tapi karena didesak terus diceritani dari Nabi begini, akhirnya dia coba ingat-ingat. Karena dia nggak mau pamer amal. Mungkin saja. Ya. Jadi kalau tetangga itu senang beli TV, aku ikut senang ya. Alhamdulillah bisa nonton bareng ya. Tetangga beli mobil, alhamdulillah kita bisa pinjam. Bukan seperti orang sekarang, tetangga beli mobil sini meriang panas dingin. Itu mungkin. Jadi ikut merasa senang. Oh, makanya Nabi juga menunjuk kamu termasuk calon ahli surga. Coba ingat-ingat yang kedua. Saya ini kalau punya sesuatu masak-masak dan lain-lain, tetangga kita kirimi. Pantesan sesuai dengan hadis Nabi, idza tabakhta mirqatan fakthir ma'ah. Kalau kamu memasak, jangan sayur ya, perbanyak kuahnya. Fafatis jiranak, teliti tetanggamu mana yang bisa dikirimi. Jangan seperti sekarang, kita masak tetangga, kita kirimi asapnya saja. Ya, jadi makan asap. Ya nek jen mangan beluknya. Ya. Jadi yang ketiga, tidak pemarah ya. Gak gampang muring-muring. Oh pantas ada sahabat itu minta diwasiati, dipesan, diwejang oleh Nabi, ausini qala la taghdab, wasiati aku Nabi, oh ojo ngamuan. Ausini la taghdab, sampai 3 kali ya. Ojo muring-muringan, ojo ngamuan. Sebab kunci akal hilang itu salah satunya adalah ngamuk, marah. Maka akal sehat kita akan hilang karena marah. Dan banyak madharatnya orang marah,
termasuk kalau menurut ahli spiritual atau para praktisi, ya, marah itu membuat setan masuk, sehingga bersaranglah beribu-ribu, berjuta-juta setan dalam tubuhnya yang bisa mempengaruhi pikirannya, hatinya, sehingga menjadi orang yang jelek. Itu akibat dan dampak dari marah. Ya, orang gampang stroke gitu karena pemarah. Jadi kayak karet diolor terus pedot, ya itulah saraf kita. Kakek ngamuan maka stroke yang datang. Kunci sukses adalah ketabahan, kesabaran. Kata pepatah Arab, as-sabru miftahul faraji. Sabar kunci dari pada kebahagiaan. Semoga ada manfaatnya. Jadi ringkesnya, kalau kita ingin jadi teman yang baik, perlakukan teman seperti kita memperlakukan terhadap diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Kata hadis, ya, orang tidak dikatakan sempurna imannya kecuali memperlakukan saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.